Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembacaan daripada Khatmul Quran beserta doa Khatmul Quran, dan ditutup juga dengan doa wahbah, yang mana bacaan Al-Quran ini, doa-doa ini kita aturkan dan kita hadiahkan kepada sahibul haul, yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, dan juga saya punya nenek Hajah Marwani, meninggalnya tanggal 10 Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita dengan berkahnya Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, dengan kecintaan kita kepada para ulama, para habaib, para zuriyahnya Nabi Muhammad. Nantinya kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi katakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Jadi manakala kita mau berkumpul bersama Nabi, kumpul sama orang-orang soleh, maka kita cintai orang-orang soleh, cintai Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kecintaan itulah keimanan kita menjadi sempurna. Sebab Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna imannya seseorang kecuali aku lebih dicintainya dari ayahnya, dari anak-anaknya, dan dari orang-orang semuanya. Maka kita jadikan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling kita cintai, dan untuk mendapatkan, mencapai itu semuanya, maka kita cintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita cintai para zuriyahnya, keturunannya Nabi Muhammad, diantaranya Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau juga adalah keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab Habib Ali bin Abdurrahman Segar Kuitang Tebet mengatakan mahbubul mahbub mahbub, kata Habib Ali, muhibbul mahbub mahbub. Orang yang cinta sama orang yang dicintai akan dicintai juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak punya amal yang banyak, modal kita sedikit, malah lebih banyak dosanya daripada taatnya. Maka ini modal yang paling mudah dengan kita mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, untuk lebih kita bisa mencintai daripada orang-orang soleh, mencintai daripada guru kita bersama Abuya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, kita dengarkan, kita perhatikan manakib atau biografi daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki yang akan disampaikan oleh saudara Gufron. Waktu dan tempat fa'ilahi falyatafaddal. Kepada Muhammad. Ya, kan. Bikin hasil dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Kiai Haji Ahmad Abdul Wahab, dan teman-teman Majelis Miftahul Jannah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya nikmat iman, Islam, dan takwa kita kepada Allah, sehingga kita semua ada berkumpul di tempat ini. Yang insyaallah
perkumpulan kita kali ini menjadikan sebab kita berkumpul kembali di surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi yang mendapat gelar sebagai kekasih Allah, tidak lain tidak bukan Nabi besar Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ila akhlaqil karimah. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya membacakan sebuah manaqib singkat tentang Abuya Muhammad Al-Maliki. Abuya As-Said Muhammad bin As-Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Mekah tahun 1365 Hijriah atau 1945 Masehi. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Mekah, di mana ayah beliau As-Said Alawi bin Abbas bin Al-Maliki Al-Hasani sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halaqah Masjidil Haram Mekah, yang tempatnya sangat masyhur dekat Babu Salam. Kecerdasan Said Muhammad Alawi sudah ketara mulai masih kecil. Ketika masih kecil, beliau sudah dapat menghafal Al-Quran ketika usianya masih berusia 7 tahun, dan sudah menghafal kitab hadis Al-Muttata karya Imam Malik saat beliau berumur 15 tahun. Dan pada saat beliau berumur 25 tahun, beliau meraih gelar doktor ilmu hadis dengan predikat mumtaz atau excellent atau luar biasa di bawah bimbingan ulama besar Mesir, Profesor Dr. Muhammad Abdul Zahra. Rihlah ilmiah beliau cukup panjang dan luas di bawah bimbingan ulama-ulama sholihin yang amilin. Ketika usia ke-26 tahun, beliau dikukuhkan sebagai guru besar ilmu hadis pada Universitas Ummul Qura, Mekah, Arab Saudi. Dan pada tanggal 2 Safar 1421 Hijriah atau 6 Mei 2000 tahun 2000, beliau dianugerahi gelar Ustadz Ziyah atau profesor dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir. Dan ini semua adalah prestasi luar biasa dan kebanggaan bagi penduduk kerajaan Arab Saudi yang memang layaknya dicapai oleh putra ulama besar sekaliber Said Alawi Al-Maliki. Setelah Said Alawi Al-Maliki wafat, beliau atau Abuya Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani tampil sebagai penerus. Di samping mengajar Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Mekah, mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis taklim di kediaman beliau di kawasan Utabiyah, Mekah. Tak berapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Dusaifah, Mekah. Abuya Said Muhammad bin Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan lain yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekadar hubungan zahir, tetapi juga berhubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith hafizallahu wa ra'ahu. Abauka salasah, abauka alladhi walada, walladhi zawwajaka wa jawabaka natah, walladhi alamaka wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada 3. Yang pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Yang kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Dan yang ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberimu ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya bersambung hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan
bin Sayyidina Ali karamallahu wajah, sehingga beliau disebut dengan sebutan As-Sayyid, dan sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menghormati dan mencintai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul arati fazakir. Mereka para ahlul bait Nabi adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Mazhab Abuya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bermazhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikuti mazhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang mazhab Imam Syafi'i untuk mengajari fikih mazhab Imam Syafi'i. Manhaj Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dakwah beliau Akrahu ta'asuba wal muta'asibi wal muta'asabin wat tasadduda wal mutasaddadin. Aku benci terhadap sikap fanatik dan fanatisme, dan aku juga benci kekerasan dan para pelakunya. Metode tarbiyah Abuya As-Said Muhammad bin As-Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Di antaranya, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Nahu allamal akhlaq wal muruwata qabla ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Abuya lebih mengutamakan khidmah daripada ilmu. Talibul khudumu ahsanu indi manat talibil mujtahid. Santri menghidmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Karya Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih berupa mahtutat atau manuskrip. Di antaranya karya Abuya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahimu yajibu an tusaha, faham-faham yang harus diluruskan. Karamah Abuya. Di antara sekian banyak karamah Abuya As-Said Muhammad bin As-Said Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah. Tamanna minallahi ayyaqbida ruhi bainatul labi wa qutubi wa ana sha'im. Saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku, dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau 30 Oktober 2004 Masehi, dan dimakamkan di Jannatul Ma'la dekat dengan makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri dari Rasulullah SAW. Semoga kita sebagai santri dan pecinta Abuya Al-Maliki selalu mendapat barokah dan madad Abuya Muhammad Al-Maliki. Al-Fatihah.
Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبرحمة الفاتحة وبمن أنزلت عليه الفاتحة وبحق سيدة فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها وأمها وأخيها يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا قوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بها خادم أهل بها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.